selamat datang kembali di program Berita dari Kelas. Program yang menghadirkan kabar, diskusi, dan dinamika terbaru dari ruang perkuliahan. Di sini kita tidak hanya membicarakan tentang teori akademik saja, tetapi juga bagaimana mahasiswa dan dosen dapat merefleksikan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Bersama saya, Ratu Nur Agni Oktaviani, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Pemirsa, pada Selasa 25 November tahun 2025, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI kembali berlangsung dengan suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Jika pada minggu sebelumnya, mahasiswa masih mempresentasikan terkait konsep, alur, dan gambaran awal proyek film investigasi yang akan diproduksi, maka pada pertemuan kali ini, seluruh mahasiswa mulai bergerak ke tahap yang jauh lebih matang, yakni adalah produksi lapangan. Saya sebagai bagian dari kelompok 1 akan melaporkan perkembangan lengkap mengenai sejauh mana produksi film investigasi kami telah berjalan selama sepekan ini. Perjalanan dimulai pada Senin 24 November tahun 2025 ketika kami melakukan observasi lapangan sejak pukul 9 pagi hingga siang hari. Observasi ini menjadi tahap penting dalam menentukan arah produksi. Kami meninjau area tambang secara menyeluruh, memperhatikan pola aktivitas alat berat, kondisi jalan, aliran lalu lintas truk, hingga dampaknya terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi. Dalam proses observasi tersebut, kelompok kami menetapkan 8 narasumber utama yang dinilai mampu memberikan pandangan yang komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat. Mereka diantaranya adalah warga yang pernah mengajukan keluhan kepada Pak RT, Pak Ogah yang setiap harinya mengatur keluar masuk truk tambang, seorang supir truk dari pihak perusahaan, pekerja alat berat, pemilik warung di dalam area tambang, pemilik warung makan di luar tambang, PRT 03 RW 5, serta rencana awal untuk mewawancarai Pak Lurah atau Sekretaris Desa. Selain menentukan narasumber, kami juga menentukan spot-spot visual yang akan menjadi elemen penting dalam film investigasi ini, seperti titik jalan yang rusak, rumah warga yang terdampak, dan area tambang yang beroperasi hampir tanpa henti. Pada Selasa 25 November tahun 2025, kelompok kami memulai syuting hari pertama pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Namun seperti halnya proses jurnalistik investigasi yang sesungguhnya, tidak semua berjalan sesuai rencana. 2 narasumber yang sebelumnya telah dijanjikan kini tidak dapat dihubungi. Kami pun beradaptasi dan memutuskan untuk mewawancarai narasumber yang tersedia terlebih dahulu. Narasumbernya yaitu supir truk, pemilik warung di dalam tambang, dan pemilik warung makan di luar tambang. Setelah menyelesaikan wawancara, kami melanjutkan kegiatan dengan mengambil footage pendukung. Kami merekam aktivitas tambang, visual truk yang berlalu lalang, kondisi lingkungan sekitar, hingga dampak yang mulai dirasakan oleh warga setempat. Proses pengambilan gambar berlangsung hingga malam hari, tepatnya pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, karena kami menunggu aktivitas truk yang meningkat pada jam operasional malam agar dokumentasi lebih lengkap dan representatif. Pada Rabu 26 November tahun 2025, direktur kami yakni David bersama sinematografer yakni Zaudan melanjutkan produksi dengan mengambil footage menggunakan drone dari berbagai sudut. Pengambilan gambar udara ini sangat penting dan sangat membantu memberikan gambaran besar mengenai skala tambang, kedekatan dengan pemukiman, jalur kendaraan berat, hingga dampak visual yang sulit terlihat dari permukaan. Selain footage drone, mereka juga menyelesaikan sejumlah pengambilan gambar yang sesuai dengan daftar shortlist yang telah disiapkan sebelumnya.
Kemudian pada Kamis 27 November tahun 2025, proses wawancara narasumber dilanjutkan untuk dilakukan. Di hari tersebut, kami berhasil mewawancarai Pak Oga, warga yang terdampak, Pak RT, serta salah satu pekerja tambang. Dari wawancara tersebut, kami memperoleh banyak sekali informasi penting. Beberapa bahkan bersifat sensitif, membuka fakta-fakta yang sebelumnya tidak kami duga. Namun, kepala desa yang rencananya menjadi salah satu narasumber kini sulit untuk dihubungi dan ditemui. Setelah mempertimbangkan waktu dan kebutuhan produksi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran wawancara tersebut karena penjelasan dari Pak RT dirasa cukup mewakili sudut pandang pemerintahan setempat. Dalam seluruh proses produksi ini, kami juga menemukan berbagai sikap kurang kooperatif dari pihak tambang. Sikap yang mencurigakan, tertutup, dan tidak netral tersebut membuat kami harus bekerja dengan lebih hati-hati, namun tetap profesional. Walau demikian, semua wawancara dan footage yang kami dapatkan semakin menguatkan dugaan awal bahwa tambang tersebut memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Selain proses produksi lapangan, kelompok kami juga berusaha membangun jangkauan dan ketertarikan publik terhadap proyek film investigasi ini. Oleh karena itu, seluruh kegiatan kami direkap dan dipublikasikan di Instagram dengan username @motherproductions_ melalui berbagai bentuk konten seperti behind the scene, dokumentasi syuting, dan penjelasan terkait isu yang diangkat. Langkah ini diambil untuk menarik audiens lebih banyak, membangun transparansi proses produksi, sekaligus memperkenalkan perjalanan investigatif yang sedang kami jalankan. Memasuki Jumat pada tanggal 28 November tahun 2025, hingga beberapa hari ke depan, fokus kami beralih pada tahap editing, penyusunan alur cerita, pemilihan footage terbaik, serta revisi proposal sesuai arahan dosen. Dengan demikian, rangkaian kegiatan produksi minggu ini telah selesai dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian informasi dalam berita dari kelas edisi kali ini. Melalui proses observasi pengambilan gambar, wawancara mendalam, dan publikasi konten secara terbuka, mahasiswa belajar bahwa jurnalisme investigasi bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan bagaimana keberanian, kepekaan, kesabaran, dan komitmen mengungkapkan kebenaran. Saya, Ratu Nur Afni Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan salam hangat dari kelas untuk Indonesia.